VOA This Morning. Inilah VOA This Morning Senin 28 Oktober 2024 bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Madeyoni dan operator Charleston Mock, mengudara langsung dari studio 17 VOA siaran Indonesia di Washington DC. Selamat pagi khususnya bagi pemuda-pemudi harapan bangsa. Jangan lupa 28 Oktober ini adalah Hari Sumpah Pemuda. Masih ingat bukan, Indonesia menetapkan tanggal ini sebagai Hari Sumpah Pemuda lewat sebuah keputusan presiden pada 1959. Jadi ini hari penting buat kita semua. Awal pekan penuh semangat, lancar semua rencana, pekerjaan dan tugas-tugas rutin Anda. Kami di VOA pagi ini akan menyajikan berbagai laporan yang pastinya informatif dan menarik. Yang pertama, soal prospek hasil pemilu Jepang. Saya menyadari situasi pemilu ini sangat buruk dan terutama sejak pertengahan kampanye. Sementara dari pemilu Amerika Serikat, bagaimana kedua calon melakukan pendekatan kebijakan luar negerinya? Trump and Harris, are not ignorant of the fact that power is redistributing in the international system, that other countries also have a say. Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, saya akan bacakan sejumlah berita dunia. Setidaknya 2 gedung di Israel Utara terkena serangan roket dari Lebanon pada Minggu 27 Oktober yang melukai sedikitnya 5 orang dan menyebabkan kerusakan berat di beberapa lokasi. Di kota Tamra, Israel, roket yang diluncurkan dari Lebanon menghantam sebuah rumah secara langsung. 3 orang luka-luka termasuk 1 orang luka serius. Layanan ambulans Israel mengatakan ketiga korban dievakuasi ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. הייתה אזעקה, אחר כך נשמעו הדי פיצוצים עזים בתוך העיר. התחלנו מיד. Sirene berbunyi dan kemudian ledakan keras terdengar di kota. Kami segera mulai bergerak dengan tim operasi darurat dan semua organisasi kedaruratan lainnya untuk mengecek seluruh kota. Kami tiba di lokasi ini. Ada serangan langsung di jalan tepat di belakang kami dan 3 orang terluka, kata wali kota Tamra, Musa Abu Rumi. Di lokasi kejadian tampak kendaraan dan rumah yang hangus terbakar, sementara petugas keamanan Israel dan penduduk setempat sedang menilai kerusakan yang terjadi. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi mengatakan pihaknya telah mengusulkan gencatan senjata 2 hari antara Israel dan Hamas yang akan membebaskan 4 sandera yang ditahan di Gaza. Our European Parliament teams witness in some precincts high tension, confusion and chaos. In one case, ballot box stuffing, physical assault. Berbicara di Kairo, Presiden Abdel Fattah el-Sisi mengatakan proposal itu juga mencakup pembebasan beberapa tahanan Palestina dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza yang terkepung. Mesir telah menjadi mediator utama bersama Qatar dan Amerika. Ini adalah pertama kalinya Presiden Mesir secara terbuka mengusulkan rencana semacam itu. Belum ada tanggapan segera dari Israel dan Hamas. Pemantau dari Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa mengatakan pada Minggu bahwa pelaksanaan pemilihan umum parlemen pada Sabtu di Georgia merupakan bukti kemunduran demokrasi di negara tersebut. Partai Impian Georgia yang berkuasa di negara itu memperoleh lebih dari 54% suara dalam pemilu tersebut, kata Komisi Pemilihan Umum pada Minggu, meskipun hasil itu ditolak oleh partai-partai oposisi. Tim Parlemen Eropa dari kami menyaksikan ketegangan, kebingungan, dan kekacauan yang tinggi di beberapa tempat pemungutan suara. Dalam satu kasus, penjebolan kotak suara, penyerangan fisik terhadap pemantau, dan media asing yang disingkirkan dari tempat pemungutan suara, kata Ketua Delegasi Parlemen Eropa Antonio Lopez Isturiz. Sementara itu, pemimpin 2 partai oposisi Georgia, Tina Bokuchava dan Georgi Vastave, mengatakan pada Minggu bahwa mereka tidak menerima hasil resmi parlemen
dan bahwa oposisi akan membuat rencana lebih lanjut yang mencakup protes. Partai Impian Georgia memperoleh lebih dari 54% suara. Hasil tersebut dengan lebih 99% tempat pemungutan suara sudah dihitung merupakan pukulan bagi warga Georgia pro-Barat. Militer Israel pada Minggu mengatakan 5 tentaranya telah tewas di Lebanon Selatan, sehingga jumlah korban tewas tentara negara itu yang bertempur di sana menjadi 37 orang sejak dimulainya operasi darat pada 30 September. Para tentara tewas selama pertempuran di Lebanon Selatan, kata pihak militer dalam sebuah pernyataan. Mereka juga menambahkan bahwa kelimanya tewas pada Sabtu. Israel secara dramatis meningkatkan serangan udaranya di Lebanon akhir bulan lalu sebelum meluncurkan operasi darat di Lebanon Selatan. Perang tersebut telah menewaskan sedikitnya 1.600 orang di Lebanon sejak 23 September. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada Minggu berusaha mengklarifikasi komentar yang telah dia buat selama pertemuan puncak di awal pekan lalu dengan menegaskan bahwa dia tidak memihak Rusia atas Ukraina. Ramaphosa sebelumnya telah membuat komentar tentang menjadi sekutu Rusia dalam pertemuan puncak BRICS di kota Kazan, Rusia yang diselenggarakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Komentar Ramaphosa telah menyebabkan perpecahan dalam pemerintahannya sendiri. Demikian berita dunia dari VOA. Saudara, media-media Jepang memproyeksikan Partai Demokratik Liberal, yaitu partai penguasa Jepang yang tengah dililit skandal, gagal meraih suara mayoritas untuk pertama kalinya sejak 2009 dalam pemilihan umum. Bani Rahayu akan menyampaikan laporan selengkapnya. 10月27日に解散総選挙を行いたい考えております。 Hanya beberapa hari setelah dilantik pada 1 Oktober lalu, Shigeru Ishiba mengumumkan penetapan pemilu pada hari Minggu. Ia bertekad memperkuat posisinya dan Partai Demokratik Liberal atau LDP yang telah memerintah Jepang selama hampir 7 dekade. Namun, beberapa jam setelah pemungutan suara ditutup, media nasional NHK dan media lainnya memproyeksikan bahwa LDP tidak mampu meraih 233 kursi yang dibutuhkan untuk menjadi mayoritas di Majelis Rendah Jepang. Para pemilih di negara dengan perekonomian terbesar keempat di dunia itu telah dibuat pusing oleh kenaikan harga dan dampak dari skandal dana kampanye partai yang menenggelamkan nama Perdana Menteri Jepang sebelum Ishiba, Fumio Kishida. Ishiba mengatakan, saya menyadari situasi pemilu ini sangat buruk dan terutama sejak pertengahan kampanye. Saya merasa ini adalah pertarungan yang sangat sulit. Para pemilih mengungkapkan harapan besar mereka agar LDP mengevaluasi diri dan menjadi partai yang bergerak sesuai kehendak rakyat, ujarnya. Yoshihiro Uchida, salah seorang pemilih mengungkapkan, saya menetapkan pilihan setelah mencermati kebijakan-kebijakan ekonomi dan langkah-langkah dalam mengurangi inflasi. Saya memilih orang-orang yang kemungkinan besar akan membuat hidup kami lebih baik. Ishiba, yang mengaku sebagai ahli kebijakan keamanan yang gemar membuat replika pesawat itu, mengatakan misinya dalam pemilu kali ini adalah agar koalisi partainya dapat memenangkan suara mayoritas. Kegagalan mencapai misi tersebut akan benar-benar melemahkan posisinya di LDP dan membuatnya harus mencari mitra koalisi lain dan memimpin pemerintah minoritas. Partai yang sementara unggul dalam pemilu itu adalah oposisi utama LDP, Partai Demokratik Konstitusional Jepang atau CDPJ. Sejauh ini mereka memperoleh 135 kursi, melonjak dari 98 kursi yang sebelumnya mereka kuasai. CDPJ dipimpin oleh pemimpin sentris Yoshihiko Noda yang sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang saat LDP tersingkir dari kekuasaan pada tahun 2009 hingga 2012. Noda mengatakan, saya pikir pergantian pemerintahan adalah reformasi politik terbesar. Kami akan mempertimbangkan apa langkah kami selanjutnya dalam sesi khusus Kokai atau Parlemen Jepang dan bagaimana bersaing dalam pemilihan majelis tinggi. Hasil pemilu ini akan memaksa partai-partai untuk membuat kesepakatan pembagian kekuasaan yang tidak jelas, yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik selagi negara itu tengah menghadapi masalah ekonomi dan situasi keamanan yang memanas di Asia Timur. Namun, para analis menilai LDP akan tetap menjadi partai populer di Parlemen Jepang karena para pemilih skeptis akan kemampuan dan kurangnya pengalaman pihak oposisi. Tim VOA melaporkan.
Kita ke Timur Tengah. Israel bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan Iran terhadap serangan Israel yang membalas serangan Iran pada Sabtu pagi. Israel mengatakan serangan itu tepat pada sasaran dan berfokus pada sasaran militer di sejumlah wilayah di Iran. Media Iran melaporkan 4 tentara tewas. Puspita Sariwati menyampaikan laporan Linda Gradstein dari Yerusalem. Para pejabat Israel mengatakan serangan bom terhadap Iran yang dilaporkan menggunakan lebih dari 100 pesawat dan menghantam 20 sasaran militer di Iran berhasil. Mereka mengatakan operasi yang diberi nama Sandi, Days of Response itu merupakan balasan atas serangan rudal balistik Iran terhadap Israel 3 minggu lalu. Juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, mengatakan, secara bersamaan, kami menarget rangkaian rudal permukaan ke udara dan kemampuan udara Iran yang bertujuan membatasi kebebasan operasi udara Israel di Iran. Kini, Israel mempunyai kebebasan operasi udara yang lebih luas di Iran. Militer Iran mengatakan hanya sistem radarnya yang rusak dalam serangan Israel itu. Sebuah situs berita Saudi mengatakan salah satu dari target serangan-serangan itu adalah sebuah fasilitas rudal balistik yang dihancurkan dan memerlukan waktu 2 tahun untuk membangun kembali. Benny Sapti dari Institut Studi Keamanan Nasional mengatakan, akibat serangan itu tidak dimuat di media sosial. Kerusakannya ada di dalam pangkalan. Terdapat dinding yang mengelilingi pangkalan itu. Orang-orang tidak bisa melihat kerusakannya. Mungkin kita hanya bisa melihatnya dari satelit setelah beberapa hari. Para pengamat Israel mengatakan memilih sarana militer yang menjadi sasaran serangan dan bukan fasilitas nuklir atau minyak adalah keputusan yang diperhitungkan untuk menghindari meningkatnya konflik. Eyal Pinko, pakar intelijen di Pusat Studi Strategis Begin Sadat, mengatakan, ada tekanan besar dari pemerintahan Biden dalam 2-3 minggu terakhir untuk tidak memanaskan situasi. Saya yakin karena Israel bergantung pada pengiriman rudal dari Amerika Serikat, maka Israel tidak ingin mengecewakan Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris. Israel bersiap menerima serangan balasan dari Iran. Namun sebagian analis mengatakan Iran kemungkinan tidak akan menanggapi hal ini. Puspita Sariwati, VOA, Washington. Wakil Presiden Kamala Harris mengatakan bahwa dia percaya Amerika Serikat harus memimpin dengan cara membangun aliansi untuk mengelola konflik. Mantan Presiden Donald Trump mengatakan bahwa proyeksi kekuatan dan ketidakpastiannya bisa menghentikan perang sebelum dimulai. Kepala Biro Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, berbicara dengan para ahli tentang pendekatan kebijakan luar negeri keduanya, disampaikan Madeyoni. Pada Januari 2025, Donald Trump atau Kamala Harris akan menjadi Presiden Amerika berikutnya, menjadi penentu kepentingan geostrategis Amerika dan panglima tertinggi yang akan memimpin militer terkuat di dunia. Saya tidak punya pengalaman perang. Pemerintahan saya tidak punya perang selain ISIS yang saya kalahkan. Tetapi perang itu sudah dimulai sebelumnya. Kita tidak memiliki perang. Saya bisa menghentikan perang hanya dengan sebuah percakapan telepon. Trump tidak pernah menjelaskan bagaimana dia akan mengakhiri perang. Ketika Joe Biden menjabat, Rusia menginvasi Ukraina dan kelompok militan Hamas dan Hezbollah menyerang Israel yang menyebabkan serangan pembalasan berdarah selama setahun penuh oleh pasukan Israel. Tidak ada perang besar yang dimulai di bawah pemerintahan Trump dan dia tidak melibatkan Amerika dalam konflik bersenjata baru. Para pendukung Trump menyebutnya sebagai perdamaian melalui kekuatan. Para anggota Partai Demokrat mengatakan hal itu adalah kebetulan dan pada akhir masa jabatan Trump, pasukan Amerika masih berperang di Afghanistan, Suriah, Irak, dan Yaman. Trump juga memiliki ketidakpastian. Para sejarawan kepresidenan menyebutnya sebagai teori orang gila. Thomas Swartz, sejarawan kepresidenan di Universitas Vanderbilt, melalui Skype mengatakan, the idea that by pretending or at least seeming to be willing to be a madman. Gagasan bahwa dengan berpura-pura
atau setidaknya terlihat bersedia menjadi orang gila dalam kebijakan luar negeri dan membalas dengan kejam merupakan jalan untuk mendapatkan kekuatan adalah penting. Dan ketidakpastian dalam hal ini bisa menjadi sesuatu yang baik. Para pengecam mengatakan bahwa ketidakpastian Trump digabungkan dengan kepentingan pribadinya berbahaya di dunia yang bersenjatakan nuklir. Ketidakpastian juga dapat mempersulit pengelolaan konflik. Di sisi diplomatik, Harris dipandang lebih tradisional. Seperti Presiden Joe Biden, dia percaya pada multilateralisme dan membangun aliansi untuk mempertahankan kepemimpinan global Amerika. As Vice President, I have confronted threats to our security, negotiated with foreign leaders. Sebagai wakil presiden, saya telah menghadapi ancaman terhadap keamanan kita, bernegosiasi dengan para pemimpin asing, memperkuat aliansi kita, dan terlibat dengan pasukan pemberani kita di luar negeri. Sebagai panglima tertinggi, saya akan memastikan Amerika selalu memiliki pasukan tempur terkuat dan paling mematikan di dunia. Namun Harris seperti halnya Trump mungkin akan lebih selektif dalam menentukan konflik mana yang membutuhkan respon militer Amerika. Amerika bukan lagi satu-satunya negara adidaya di dunia. Saya Madioni, VOA.